sawiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sudah 23 tahun kita telah melewati abad 21. Masa di mana masyarakat platinum hidup dengan teknologi yang serba canggih. Kemudahan sekaligus tantangan hadir secara bersama menghampiri tatanan kehidupan masyarakat kita. Ibarat pisau bermata dua, canggihnya teknologi saat ini dapat membawa dampak positif, tetapi tidak menutup kemungkinan juga membawa dampak negatif. Sebut saja media WR sosial telah merilis data pengguna aktif sosial media di Indonesia sebanyak 139 juta jiwa, dengan waktu yang dihabiskan untuk bermain sosial media mencapai 3 jam lebih lamanya. Namun hadirin, kita pun tidak bisa menutup mata bahwa media sosial saat ini telah menjadi ajang sebagian orang untuk berbuat kemungkaran. Sebagai contoh, kasus cyberbullying dan kebencian, Prostitusi online dan penipuan, kekerasan hingga pelecehan seksual dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, jika media sosial telah dijadikan alat untuk mengumbar aib sesama, bebas berargumen tanpa menghiraukan aturan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas, bukannya kita semakin tambah jaya, justru keutuhan NKRI akan semakin porak-poranda lantaran para pengguna sosial media tidaklah beretika dan bijaksana. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Menegakkan etika komunikasi ideal dalam bermedia sosial. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 148 sebagai berikut. Asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang-orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin
rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 607 hingga 611 menjelaskan kata al-jahr berarti sesuatu yang nyata dan terang, terlihat jelas oleh mata dan terdengar oleh telinga. Sementara menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 453 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum orang-orang yang berbicara tentang kejelekan sesama manusia. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi. Hadirin, jujur kita akui media sosial saat ini telah mengalami peralihan fungsi. Bukan hanya dijadikannya alat komunikasi, tetapi sebagai tempat untuk meluapkan emosi. Salah satunya yakni kasus hoax yang semakin marak terjadi. Hoax tampil layaknya sebuah fakta, dikemas sedemikian rupa sehingga membuat pembaca percaya dan terperdaya, lalu disebarkan ke jagat maya sehingga menebarlah kebohongan, muncullah rasa ketakutan, bahkan hancurnya kehormatan korban. Bagaimana tidak hadirin, realita yang saat ini terjadi pada tanggal 3 Januari 2023, mediadetik.com mengabarkan bahwa salah satu penceramah terkenal dan fenomenal telah ditetapkan sebagai terdakwa tunggal akibat video podcast yang mengganjal. Video podcast tersebut bermuatan ujaran kebencian, bahkan bullying terhadap tokoh pemerintahan yang paling terdepan, yakni Presiden Republik Indonesia. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia masih belum pandai menerapkan adab dan etika dalam bermedia sosial dengan baik. Selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya nomor 6475 bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadirin, kemudian timbullah pertanyaan dalam benak kita, bagaimanakah sikap kita di era digital dalam menghadapi permasalahan penggunaan media sosial? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Ya
orang yang fasik dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohanmu, sehingga kamu tidak menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan. Dalam lantunan ayat tersebut terdapat kalimat inja akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik dengan membawa berita besar, maka cari tahu dan cari kejelasan sampai kelar. Dan janganlah sesekali kamu bersandar pada ucapan orang fasik yang mungkar. Demikianlah penafsiran dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi jilid 26 halaman 127. Hadirin, secara filosofis ayat tadi merupakan landasan metodis dalam menyikapi derasnya informasi yang mengalir drastis. Islam memiliki prinsip akomodatif selektif dalam mencerna berbagai berita yang pasif. Jika berita tersebut benar terjadi, maka ambillah. Namun jika berita tersebut tidak benar terjadi, maka jangan katar untuk katakan Perangi berita palsu. Setuju? Hadirin, dari uraian tadi dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kita harus pandai memfilter informasi yang kita dapatkan melalui media sosial yang bermunculan dengan tidak mengesampingkan etika yang harus kita teguhkan. Yang kedua, kita sesama manusia selayaknya berikhtiar senantiasa saling mengingatkan dalam menggunakan media sosial yang disebar dengan melalui sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, sebagai generasi agent of change, kita harus bijak dalam membuat konten. Dari konten yang monoton menjadi konten yang asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Sebelum menutup syarahan kali ini, izinkan kami untuk menyanyikan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Nasidaria yang telah kami ubah sedikit liriknya. Zaman sekarang semua serba medsos, Semua kalangan menggunakan medsos. manusia hidup berkawan medsos, makan dan minum sambil main medsos. Sungguh mengagumkan zaman sekarang, namun demikian penuh tantangan. Pepatah berdah mengatakan, semanis-manis buah sebangka